Tidak mau kejadian seperti ini dialami oleh Anda dan keluarga. Karena itu, sebagai profesional banker, kita wajib mendukung gerakan anti-fraud. Apa itu fraud? Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran dengan sengaja demi keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan bank atau pihak lain. Apa saja faktor pendorong terjadinya fraud? Pressure, adanya tekanan atau dorongan yang menyebabkan seseorang untuk melakukan kecurangan yang dipicu oleh beberapa alasan, mulai dari alasan ekonomi, emosional, atau nilai tertentu. Opportunity, adanya kesempatan yang diakibatkan lemahnya internal control atau penyalahgunaan wewenang dalam perusahaan sehingga dapat menyebabkan terjadinya fraud. Rasionalisasi, serangkaian nilai-nilai etis yang memperbolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan kecurangan atau orang-orang yang berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka membenarkan tindakan fraud. Apa saja bentuk-bentuk tindakan fraud? Gratifikasi atau penyuapan, penggelapan dana nasabah, pemalsuan cek dan tanda tangan, pencurian identitas dan password, permintaan, pemberian, penerimaan gratifikasi dan penyuapan, serta masih banyak lagi. Motifnya juga beragam, mulai dari kebutuhan, keserakahan, rendahnya moral, ada niat, dan ingat, tindakan fraud terjadi bukan hanya karena ada motif, tetapi juga karena ada kesempatan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank yang melakukan tindakan fraud diancam dengan denda 5-200 miliar atau pidana penjara 3-15 tahun. Selain mendapatkan sanksi hukum, pelaku juga akan mendapatkan sanksi sosial yang berat. Bayangkan jika harus kehilangan kesempatan kerja, bahkan dukungan dari keluarga. Nah, bekerja dengan teliti, jujur, dan disiplin adalah hal-hal sederhana yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya fraud. Yuk, simak tips pencegahan fraud yang perlu kita terapkan. Kelola informasi dan aksi perusahaan dengan bijak, terapkan clean desk policy setiap meninggalkan meja dan ruang kerja, pastikan komputer sudah dimatikan, dokumen penting tersimpan di tempat aman, jangan meninggalkan informasi penting dalam bentuk apapun. Hindari pula berbagi informasi penting, sensitif, atau rahasia yang berhubungan dengan pekerjaan, termasuk di media sosial. Jangan lupa untuk bekerja dengan berlandaskan standar operasional prosedur dan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian. Pelanggaran SOP bisa berujung pada tindakan fraud loh. Pastikan bahwa password yang Anda gunakan aman, gunakan password yang unik, dan jangan lakukan sharing password kepada siapapun. Jangan lupa perbarui password secara berkala ya. Biasakan untuk selalu melakukan dual control pada setiap transaksi, serta gunakan cuti wajib Anda sesuai peraturan perusahaan.